Episode 1. Keras kepala. Muka lo kenapa sih, Ayu? Tegang banget, tegur Bianca sembari menyeruput pop es-nya. Sebentar lagi kita akan melewati Jalan Wintara. Kalian tahu kan, tanya Ayuna. Katanya sih kalau lewat jalan situ kita harus bunyiin klakson 3 kali. Kalian semua percaya nggak? Tanya Diandra yang berada di balik kemudi. Haalah, hari gini gitu loh, mana ada yang begituan. Itu emang mitos namanya. Gue nggak percaya, ucap Fiha menimpali. Iya sama, gue juga nggak percaya, sambung Bianca. Hus, kalian jangan begitu. Meskipun kalian nggak percaya, tapi kalian harus melakukan apa yang sudah menjadi aturannya, ucap Ayuna pada ketiga sahabatnya yang ditanggapi dengan memutar bola mata malas dari Bianca dan Fiha. Sudahlah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, Ayu. Memangnya kenapa kalau kita tidak membunyikan klakson 3 kali? Tanya Bianca. Ya gue nggak tahu. Tapi menurut berita yang gue dengar, kita nggak akan menemukan jalan pulang. Ada juga yang pulang, tapi hanya raganya doang. Jiwa dia justru terkunci oleh penghuni yang ada di Jalan Wintara itu. Ayuna menjelaskan pada ketiga sahabatnya. Sudahlah, nggak usah terlalu diambil serius. Mungkin saja dibuat cerita seram seperti itu, agar orang-orang turut meramaikan jalan sepi itu, ucap Fiha yang kemudian dibenarkan oleh Diandra dan Bianca. Sebentar lagi kita akan melewati Jalan Wintara selesai pembelokan di depan. Terus gimana? Gue klakson gak? Terserah elo. Jawab Fiha dan Bianca bersamaan. Sementara Ayuna tetap diam. Dia berdoa semoga mereka dijauhkan dari segala mara bahaya. Hari ini keempat sahabat itu, Ayuna, Diandra, Bianca dan Fiha berencana akan pergi ke desa Mekarsari yang ada di bawah kaki gunung. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan tempat mereka tinggal. Desa Mekarsari merupakan desa Bu Lydia, dosen kesayangan mereka. Sudah lama dosen kesayangan mereka itu tidak masuk kampus. Menurut kabar, Bu Lydia melahirkan di desa kelahirannya. Keempat sahabat ini, yang merasa kehilangan dosen mereka berniat untuk mengunjungi Bu Lydia di desanya. Mereka berencana memberikan surprise dengan kunjungan yang mereka lakukan. Namun, siapa yang sangka kalau ternyata mereka akan melewati Jalan Wintara yang terkenal sepi dan angker. Sebenarnya jalan itu akan terlihat biasa-biasa saja, jika pengendara yang lewat membunyikan klaksonnya 3 kali. Bagi yang tidak membunyikannya maka dia akan mengalami hal-hal di luar nalar manusia. Jalan ini memang sangat sepi, sepanjang jalan di kanan dan kiri adalah hutan belantara. Sehingga hal ini menambah kesan horor meski melintasi di siang hari. Kini, keempat sahabat itu sudah melewati pembelokan pertama. Ayuna sangat tegang, karena mendekati jalan itu, Diandra tidak membunyikan klakson. Endra, bunyiin klaksonnya. Perintah Ayuna, kala mobil mereka sudah masuk di Jalan Wintara. Gak usah. Tolak Bianca. Klakson Endra. Ucap Ayu bersikeras. Gak usah lebay deh Yewu, teriak Fiha. Ayu tidak mempedulikan sahabatnya. Dia bergerak maju ke depan lalu membunyikan sendiri klakson yang berada di depan Diandra. Sudah 2 kali klakson dibunyikan, ketika Ayuna akan membunyikan klakson yang ketiga kalinya. Fiha menarik tubuh Ayuna ke belakang. Elo, apa-apaan sih Ayu? Kan udah dibilangin gak usah lebay, hardik Bianca. Kalian semua yang apa-apaan? Kalau kalian semua gak percaya. Ya udah, gak usah halangin gue untuk membunyikan klakson itu. Gue gak mau ambil resiko jika terjadi apa-apa sama kita semua, ngerti gak? Bruk! Tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu. Apaan tuh Endra? Tanya Fiha. Gak tahu? Kayaknya kita nabrak orang deh, jawab Diandra. Emang tadi ada orang lewat? Tanya Bianca. Diandra menggeleng. Terus, apa dong? Kucing, tanya Fiha. Kita turun saja sama-sama, ajak Diandra. Gue nggak mau, kalian bertiga aja. Bisa saja ini karena ulah kalian. Tolak Ayuna. Kenapa karena kita bertiga? Gara-gara kita bertiga nolak membunyikan klakson lagi? Katroloyun. Sengit Bianca. Terserah,
Tapi kalau terjadi apa-apa dengan perjalanan kita, kalian semua harus bertanggung jawab, balas Ayuna. Sudah, nggak usah pada berantem kayak gini dong. Kalau Ayuna nggak mau turun. Ya sudah, kita bertiga aja nggak apa-apa, ajak Diandra. Ketiganya pun turun. Mereka memeriksa bagian depan dan belakang. Terlihat tidak ada apa-apa. Kok nggak ada apa-apa ya? Tanya Diandra. Tapi kerasa banget loh, kalau tadi kita seperti nabrak sesuatu, ucap Fiha. Jangan-jangan, apa yang dikatakan Ayuna benar, ucap Diandra dengan badan gemetaran. Seketika Bianca memegang belakang lehernya karena merinding. Tiba-tiba mata Diandra melotot dan wajahnya berubah pucat. Elo kenapa Endra? Tanya Fiha. Seraya memegang pundak sahabatnya. Kun. Ucap Diandra gagap sambil menunjuk beberapa meter di belakang Fiha dan Bianca, berdiri sosok wanita dengan pakaian putih yang lusuh rambut panjang, dengan sekitaran mata hitam dan wajah pucat. Sedang menatap nyalang ke arah mereka dengan bola mata yang mengeluarkan darah. Fiha dan Bianca berbalik dan terkejut melihat sosok yang selama ini hanya menjadi cerita, kini nampak nyata di depan mata mereka. Tidak berapa lama, terdengar suara tawa yang nyaring dan melengking. Ketiganya tersadar, lalu bergegas masuk ke mobil. Ayuna merasa heran melihat ketiga sahabatnya, masuk dengan terburu-buru dengan wajah pucat. Kalian semua kenapa? Tanyanya. Endra, cepat nyalain mobilnya. Perintah Bianca ketakutan. Diandra keringat dingin berusaha menyalakan mesin mobilnya, namun tak kunjung menyala. Sementara sosok wanita dengan sebutan kuntilanak itu melayang-layang di depan mereka. Ayuna terkejut melihat sosok mengerikan yang sudah membuat ketiga sahabatnya ketakutan. Dia terus merapalkan doa sambil memejamkan mata, dia tidak berani membuka matanya. Dia hanya mendengar suara tawa khas dari sang kuntilanak itu. Aak! Ketiga sahabat Ayuna berteriak, kala kuntilanak itu menempel di kaca depan mobil mereka, sambil memperlihatkan wajahnya yang begitu jelas pucat pasi dengan taring yang tajam. Gas nda, teriak Bianca yang berada di sampingnya. Gak bisa gue udah injak gas, jawab Diandra dengan kebingungan. Fiha dan Ayuna yang duduk di belakang tidak bisa berkata-kata. Keduanya menutup telinga mereka karena suara tawa kuntilanak itu membuat telinga mereka sakit. Tiba-tiba sebuah angin kencang datang membuat mobil mereka bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian terasa oleh mereka mobil yang mereka naiki melayang dan berputar-putar seperti di tengah angin tornado. Keempat gadis itu lalu terlempar keluar dengan arah yang berbeda-beda. Seketika suasana menjadi hening. Ayuna meringis kesakitan, seluruh badannya seperti remuk redam. Bagaimana tidak? Dia terlempar cukup jauh dari mobil mereka berada. Ayuna berusaha untuk bangun, dia memegang kepalanya yang sangat sakit karena sempat terbentur saat mobil bergoyang karena kekuatan angin. Ayuna berusaha berdiri, dengan sisa-sisa kekuatan dia berjalan untuk keluar ke jalan besar, tempat mobil mereka berada. Saat sampai di jalan besar, dia berteriak memanggil ketiga sahabatnya. Diandra, Blanca, Fiha. Tidak jauh dari tempat dia berdiri. Dia melihat tubuh Bianca tergeletak di bawah pohon besar. Dia berlari menghampiri sahabatnya. Bian, bangun Bian. Ayuna mengguncang-guncang tubuh sahabatnya. Namun, tak kunjung bangun. Ayuna lalu menyeret tubuh sahabatnya masuk ke mobil. Sahabat Diandra, Bianca dan Fiha itu mengatur nafasnya yang tersengal-sengal karena kecapean menyeret tubuh Bianca masuk ke mobil. Dia menyeka keringat yang bercucuran di keningnya. Fiha, Diandra, lo semua di mana? Teriak Ayuna memanggil kedua sahabatnya yang tersisa. Terdengar suara burung hantu yang membuat bulu kuduk Ayuna merinding. Gadis manis berlesung pipit di kedua pipinya itu, seketika merapalkan doa-doa yang dia hafal dan membuat keberaniannya muncul. Gue nggak boleh takut. Mereka harus gue temukan. Ayuna mencoba menyemangati dirinya untuk berani. Dia kembali berjalan untuk mencari kedua sahabatnya. Ayuna terus memanggil kedua temannya. Tiba-tiba terdengar suara orang menangis. Hiks. Ayuna sempat merinding mendengarnya, kemudian dia merasa mengenal suara itu. Diandra,
Elo di mana? Teriak Ayuna memanggil ketika mengenal suara tangis itu adalah suara Diandra. Dia berjalan ke sumber suara. Makin lama suara tangis itu makin terdengar jelas. Dia melihat semak-semak yang bergoyang, dengan perlahan Ayuna berjalan mendekati semak-semak itu. "Dra, Elo di situ?" Tanya Ayuna dengan terus berjalan perlahan mendekati semak-semak. Ayuna mengumpulkan keberaniannya. "Itu teman gue, ngapain gue takut?" Ayuna bermonolog mencoba memberanikan dirinya. Seketika itu juga dia menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. Nampak sosok kepala wanita dengan rambut panjang namun tanpa badan sedang tersenyum mengerikan padanya, dengan bola mata yang hampir keluar. Berlari sekuat tenaga sambil sesekali menengok ke belakang melihat kepala tanpa badan itu mengejarnya. Bruk! Ayuna terjatuh tersungkur ke depan kala kakinya tersandung akar pohon. Seketika suara tangis dari hantu kepala wanita tanpa badan itu tidak terdengar lagi. Ayuna kemudian perlahan-lahan bangun dan mulai berjalan dengan tertatih menuju jalan besar. Gadis itu bernafas lega ketika melihat jalan besar dan mobil mereka. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di mobil. Alangkah terkejutnya Ayuna melihat kedua sahabatnya yang dia cari-cari itu, sudah berada di dalam mobil dengan kondisi tidak sadarkan diri. "Diandra! Fiha! Bangun!" Ayuna mencoba membangunkan ketiga sahabatnya bergantian. Namun, ketiganya tak kunjung bangun. Tanpa membuang waktu Ayuna segera duduk di balik kemudi. Dia kemudian berbalik arah, memutuskan untuk pulang ke kota. Ayuna melajukan mobilnya dengan membunyikan klakson 3 kali. Tanpa dia sadari di belakang mobil, roh ketiga sahabatnya berlari mengejar mobil yang dibawa oleh Ayuna. "Ayuna, berhenti! Jangan ninggalin kita!" teriak ketiganya. "Cepat!" Terdengar bunyi suara cambuk. Ketiga gadis kota itu berbalik. Mereka saling merapat dengan badan. "Mulai sekarang kalian bertiga akan menjadi budakku, hihihihi." Ucap si hantu kuntilanak dengan suara serak dan wajah mengerikan melayang-layang di depan mereka. Kemudian dia mengibaskan cambuk itu lalu mengikat tangan ketiga sahabat Ayuna. Tidak ada yang bisa mereka katakan sekarang, selain penyesalan karena tidak mau mendengarkan kata-kata Ayuna, bahkan mereka pun mengatakan Ayuna katrok karena masih mempercayai hal yang demikian. Andai saja mereka tidak mencegah Ayuna untuk membunyikan klakson 3 kali, mungkin saat ini mereka sudah sampai di tempat tujuan. Namun, sekarang nasi telah menjadi bubur. Jiwa mereka kini sudah terikat oleh kuntilanak yang merupakan setan pengikat jiwa mereka. Di perjalanan pulang, Ayuna terus fokus menyetir namun air matanya tidak kunjung berhenti. Sebab dia tahu jiwa ketiga sahabatnya masih berada di Jalan Wintara. Sementara yang dia bawa di dalam mobil hanyalah raga mereka. "Gue akan kembali nyelamatin kalian semua," ucap Ayuna sembari menghapus air matanya. Bersambung.